Ya. Betul. Ya, pendengar, kemarin ya pada tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia yang merupakan acara global untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang penyakit kardiovaskular dan cara-caranya untuk membantu menjaga kesehatan jantung kita. Dicetuskan oleh Yayasan Jantung Dunia, Hari Jantung Sedunia dirancang untuk membantu mendorong masyarakat agar menjaga kesehatan jantung mereka dan mengendalikan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan PKV, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Dan berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia, kita sering mendengar ya yang namanya penyakit kardiovaskular tadi itu ya. Nah, apa sih sebenarnya penyakit kardiovaskular ini? Jadi pendengar, penyakit kardiovaskular ini mengacu pada penyakit jantung, pembuluh darah atau penyakit vaskular otak. Penyakit ini termasuk serangan jantung dan stroke ya. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyakit kardiovaskular ini dapat bersifat genetik, tetapi ada beberapa faktor resiko yang dapat dikendalikan gitu ya untuk membantu mencegah kita menderita penyakit kardiovaskular ini. Ya, tentunya juga ada berbagai faktor ya yang dapat meningkatkan dari risiko penyakit kardiovaskular. Betul. Beberapa di antaranya seperti kecenderungan genetik tidak dapat diubah gitu ya, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular enggak. Nah, ini pendengar ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama adalah faktor fisik seperti merokok. Kemudian pola makan tidak sehat ya, stres dan kurang olahraga. Ini semuanya dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Jadi mencoba mengendalikan faktor-faktor tersebut dan memantau tekanan darah secara teratur dapat membantu mengurangi resikonya. Lalu penyebab yang kedua adalah kondisi jantung. Lalu kemudian hipertensi dan punya kolesterol tinggi. Ini juga bisa menjadi penyebab penyakit kardiovaskular. Dan selanjutnya adalah predisposisi genetik melalui riwayat keluarga ataupun kondisi yang ada seperti dari diabetes. Dan yang terakhir adalah usia. Jadi seiring bertambahnya usia, risiko penyakit kardiovaskular pun juga akan semakin meningkat. Jadi semakin penting untuk kita menjaga kesehatan. Betul. Dan kalau kita bicara soal penyakit jantung ini Del ya pendengar, beberapa tahun yang lalu di Tiongkok diperkenalkan sebuah alat pacu jantung terkecil di dunia. Besarnya itu tidak lebih dari kapsul obat atau 93% lebih kecil dibanding alat pacu jantung yang ada sekarang lah ya. Dilansir dari China Daily, alat itu produk Medtronic, sebuah perusahaan teknologi alat kesehatan, dan tidak seperti kebanyakan alat pacu jantung yang ditempatkan di dada pasien ya. Alat pacu jantung ini ditanamkan langsung ke jantung untuk menghilangkan potensi komplikasi medis, dan alat ini menarik perhatian besar dari para profesional kesehatan, pasien dan juga masyarakat. Berkat perhatian yang meningkat dari pameran ini, tim Medtronic dapat memperkenalkan produk-produk inovatifnya di pasar Tiongkok dengan cepat. Ya, pendengar, memang penyakit kardiovaskular ini adalah salah satu momok kesehatan ya, karena menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi secara global. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Banyak yang bertanya contoh penyakit kardiovaskular apa saja, begitu ya. Dan sebagai informasi, jenis yang paling sering menyerang adalah penyakit jantung koroner dan juga stroke tadi ya. Nah, penyebab penyakit kardiovaskular umumnya berasal dari gaya hidup tidak sehat seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, kurang gerak ya atau kurang olahraga, pola makan yang tidak sehat, makan makanan instan ya. Enak-enak terus gitu ya, nggak bisa nahan selera. Betul. Lalu juga merokok dan stres berlebihan. Untuk mencegah penyakit ini, Anda tentunya atau kita perlu mengelola beberapa faktor risiko dari penyakit kardiovaskular tersebut. Dan pastinya banyak pendengar yang juga bertanya, bagaimana cara mencegah penyakit kardiovaskular ini enggak? Nah, ternyata ada ya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko penyakit yang bisa berdampak fatal ini. Misalnya yang pertama adalah berhenti merokok ya dan hindari paparan asap rokok. Kalau mengutip dari Johns Hopkins Medicine, ternyata rokok dan produk tembakau bisa meningkatkan risiko segala jenis penyakit kronis, termasuk salah satunya adalah penyakit kardiovaskular. Nah, untuk mencegah masalah kesehatan ini, Anda perlu stop ataupun berhenti merokok ya, dan sebisa mungkin meminimalkan paparan asap rokok. Pasif nih ya. Betul. Dan menurut European Society of Cardiology, perokok yang susah berhenti
berhenti merokok bisa minta bantuan dari dokter ataupun terapis begitu ya, ataupun juga ahli yang dapat membantu dengan konseling dan obat terapi pengganti nikotin. Oke. Selanjutnya ya, selain berhenti merokok adalah menjaga pola makan sehat nih. Betul. Jadi jangan makan yang enak-enak terus lah ya. Bukan dilarang gitu ya. Betul. Tapi dalam makanan enak tuh biasanya banyak sekali kandungan-kandungan yang tidak sehat ya. Pola makan yang tidak sehat diketahui bisa memicu penyakit gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu daging-daging gitu ya. Iya. Tekanan darah tinggi atau obesitas yang menjadi penyebab penyakit kardiovaskular. Jadi untuk itu terapkanlah ya pola makan sehat dengan makan buah dan sayur minimal 3 porsi per hari. Membatasi asupan lemak jenuh kurang dari 10% dari total kalori per hari, meminimalkan asupan gula tambahan dan makanan berbasis terigu. Nah ini ya, hindari segala jenis gorengan dan minuman manis. Konsumsi daging merah juga perlu dibatasi maksimal 2-3 porsi saja per minggu. Sedangkan daging olahan ya seperti misalnya tuh sosis ya, burger ya, salami Enak-enak goreng. ya. Itu yang enak-enak itu ya. Memang yang enak-enak itu tuh suka dilarang gitu ya. Bukan Betul. berarti nggak boleh, tapi ya kita bisa kendalikan lah selera atau ya apa yang kita mau gitu. Dan ini perlu di-stop secara total juga pada akhirnya. Betul. Nah selanjutnya yang juga penting adalah aktif bergerak dan rutin olahraga. Setuju. Itu ya, jadi ketika seseorang sudah memiliki faktor resiko penyakit kardiovaskular ini, maka orang itu perlu mengubah gaya hidupnya jadi lebih aktif bergerak, jangan malas ya. Selain itu pastikan juga untuk rutin olahraga minimal 30 menit atau minimal 5 kali seminggu lah ya, hampir setiap hari. Iya. Pilih jenis olahraga yang disenangi atau latihan bersama pelatih yang terpercaya agar target dan goal yang kita tuju itu lebih terukur. Setuju gitu banget. Jadi kalau udah jaga makanan, terus kemudian rutin gerak atau olahraga, yang berikutnya adalah kita harus mengontrol berat badan agar tetap ideal, Tingga. Apalagi kalau perempuan ya. Betul. Jadi kalau berat badan di atas normal, seseorang ini memang perlu berkonsultasi ke dokter untuk menurunkan berat badan sampai indeks massa tubuh ideal. Betul. Biasanya dokter menganjurkan pemilik berat badan berlebih untuk menjalani diet sehat ketat dan meningkatkan aktivitas fisik dengan olahraga tertentu. Kalau pola makan sudah baik, olahraga juga sudah gitu ya. Satu hal yang harus dikendalikan adalah kendalikan tekanan darah, kolesterol dan juga gula darah kita. Jadi kalau kita memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah, kolesterol, gula darah tinggi, pastikan juga untuk mengendalikan kondisi ini ya, agar tidak berkembang semakin parah. Betul, Upayakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, cek darah gitu ya, dan ataupun rutin minum obat yang diresepkan dokter apabila kita memang sudah didiagnosa dengan penyakit tersebut begitu. Betul banget. Selanjutnya ya, kelola stres nih. Ya, jadi jangan sibuk cari uang terus gitu. Betul, atau mungkin juga banyak ketakutan yang selalu difikirkan berlebihan. Betul, itu gitu juga. Jadi cara mencegah penyakit kardiovaskular yang tidak kalah penting juga ya, yakni adalah mengelola stres pendengar. Jadi stres ini bisa meningkatkan hormon tertentu dan peradangan kronis di dalam tubuh. Betul. Keduanya bisa berkontribusi meningkatkan resiko penyakit jantung ya. Penyakit jantung merupakan salah satu yang mendapat perhatian luas, dan terkait hal ini para pakar pengobatan Tiongkok telah bekerja sama dengan ilmuwan komputer untuk mengembangkan teknologi dan format AI yang dapat mendeteksi penyakit jantung koroner melalui gambar wajah. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi yang digerakkan oleh AI sudah banyak digunakan ya dalam praktik klinis sehari-hari, seperti menafsirkan gambar medis gitu ya, kemudian menganalisis elektrokardiogram, lalu melacak tanda-tanda vital, dan dalam studi terbaru, para peneliti Tiongkok mengeksplorasi kemungkinan penggunaan AI untuk menyaring penyakit jantung koroner melalui gambar wajah tuh keren ya. Penampilan wajah telah lama diidentifikasi sebagai indikator resiko kardiovaskular. Ciri-cirinya ya seperti pola kebotakan pria, lipatan daun telinga, lalu ada timbunan lemak kekuningan di sekitar atau di kelopak mata atau santenas mata ya, dan juga kerutan kulit. Ini adalah prediktor yang paling umum, ciri-ciri yang paling umum. Jadi dari tampilan wajah bisa kelihatan gitu ya, apakah orang tersebut memiliki potensi penyakit kardiovaskular begitu. Betul. Dan para peneliti dari Pusat Penyakit Kardiovaskular Nasional Tiongkok dan Universitas Tsinghua juga sudah melakukan penelitian
mendengar terhadap lebih dari 5.000 pasien. Para partisipan menjalani tes pencitraan jantung, lalu foto wajah mereka diambil dan mereka akan menjawab kuesioner tentang status sosial ekonomi, gaya hidup, dan riwayat kesehatan mereka. Dan setelah semua data terkumpul, algoritma AI kemudian dikembangkan berdasarkan data dari para pasien. Kemudian para peneliti menguji algoritma tersebut pada gambar wajah pasien di 9 rumah sakit Tiongkok. Dan menurut hasil yang dipublikasikan di European Heart Journal, algoritma tersebut memiliki sensitivitas 80% dan reliabilitas 54%. Sensitivitas ini tentunya mengacu pada kemampuan algoritma untuk menunjukkan bahwa pasien positif mengidap penyakit jantung. Sedangkan kemampuan reliabilitas adalah kemampuan algoritma untuk menunjuk pasien tidak terkena penyakit atau negatif ya. Jadi hanya dengan selfie di layar smartphone gitu ya, maka seseorang akan dapat dengan cepat mengetahui apakah dirinya mengidap penyakit jantung atau tidak nih Kak. Iya. Penyakit jantung ini memang seperti pembunuh yang diam-diam terus mengincar masyarakat dunia, khususnya Indonesia ya. Betul. Negara kita ini tanpa mengenal usia dan status sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dengan angka mencapai 19,42% ya pada tahun 2023, dan angka ini jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan penyebab kematian lainnya seperti stroke ya 14,38% dan kanker 13,60%. Lebih memprihatinkan lagi nih Del, tren kematian akibat jantung di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data riset kesehatan dasar atau Riskesdas ya menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung di Indonesia meningkat dari 0,5% pada tahun 2013 menjadi 1,5% di tahun 2018. Peningkatan angka kematian ini pendengar menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan jantung. Ya, kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai faktor resiko dan gejala penyakit jantung menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ini. Jadi oleh karena itu ya diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung. Baik, itu dia pendengar ya informasi yang dapat kami sampaikan dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini. Saran dan masukan bisa Anda sampaikan dengan mengirimkannya melalui WhatsApp di 0812 99